Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator channel 99 dimanapun berada. Oke, pada video kali ini kita sedikit merenung karena bulan ini bulan suci Ramadan, dan Alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua pada bulan suci Ramadan. Gua mau coba sedikit mengajak merenung dan mendengarkan atau menceritakan sedikit kisah yang gua kutip dari kitab Durratun Nasihin, di mana diceritakan bahwasanya ada seorang ulama besar, ulama masyhur yang murid atau santrinya itu dari seluruh dunia. Beliau ini bernama Kibar Sisok. Karena saking taatnya nih kiai, saking taatnya ini ulama, ya orang kalau namanya udah ibadahnya getol, ilmunya tinggi dari segi ilmu agama, itu yang ngegoda kan makin banyak, Bang. Nah, termasuk Kibar Siso ini sampai ya bisa dibilang sama yang haram-haram itu dia udah nggak deket, udah nggak kenal, Pak. Dia orang keseharian dia timbang ibadah, kerjaannya timbang ibadah. Sampai suatu hari itu ada seorang perempuan yang ngegoda dia, Bang. Si perempuan itu ngegoda, pengen, ya namanya perempuan ngegoda lelaki gimana sih, ya biasa ngegoda. Tujuannya biar si Kibar Siso ini lemah. Tapi si Kibar Siso karena memang orang yang ahli ibadah, dia udah nggak mau akan hal-hal dunia, dia udah nggak mau. Sehingga si singkat cerita si perempuan itu ditolak sama Kibar Siso. Ya dalam artian dia nolaknya secara halus, nggak kayak kita. Dia bilang, kalau saya nggak bisa nerima Anda karena saya itu takut tidak bisa menafkahi Anda. Oke, secara lahiriah dia bisa menafkahi, tapi secara batiniah menurut Kibar Siso saya tidak akan bisa menafkahi Anda karena keseharian saya habis dengan ibadah. Saking hebatnya Kibar Siso. Selang hari demi hari, waktu demi waktu, si perempuan ini nggak ngerti, gua nggak ngerti kalau nggak bisa ngegoda Kibar Siso. Lah gua cakep begini, gua bohai begini, masa kagak kegoda sama gua. Sampai beberapa waktu kemudian si perempuan ini datang kembali di saat Kibar Siso sedang melaksanakan ibadah di dalam rumahnya. Si perempuan ini sengaja membawa anak laki-laki. Ketika Kibar Siso sedang ibadah, tiba-tiba si perempuan ini masuk kamar dan dikuncilah pintu kamar itu. Setelah dikunci, si perempuan ini ngegoda Kibar Siso lagi. Kalau kamu tidak mau berhubungan badan dengan saya, kamu harus milih, kata si perempuan. Kamu mau minum khamar atau membunuh anak laki-laki yang saya bawa? Jadi si Kibar Siso ini disuruh milih 3. Pertama minum khamar, kedua ngebunuh lelaki, ketiga itu bersetubuh dengan si perempuan. Setelah ya namanya seorang ulama yang ilmunya bisa dibilang tinggi, nggak bakal gegabah ngambil kesimpulan, Pak. Dia timbang-timbang yang paling rendah hukumannya atau
secara agama itu di paling rendah hukumnya, itu minum khamar, Bang. Kenapa? Jinah dosa besar, ngebunuh apalagi. Jadi di dalam hati Kibar Siso, gua mendingan minum khamar. Oke, kalau begitu saya tetap tidak mau berzina atau mensetubuhi Anda, karena itu dosa besar. Dan saya tidak mau menghilangkan nyawa seorang anak kecil, karena itu juga dosa besar. Lebih baik saya minum khamar. Oke, silahkan. Setelah disodori minuman, minumlah Kibar Siso. Setelah minum, hilang akal, Pan Bang. Orang kalau namanya minum-minum mah hilang akal. Apalagi Kibar Siso. Jangankan botolan, segelas gue udah mabok. Ya namanya orang baru kenal minuman, kan begitu. Setelah minum kan mabok. Udah mabok mah hilang akal, Bang. Ngelihat perempuan cakep di situ. Kalau namanya orang udah mabok, udah hilang akal, ngelihat perempuan cakep, lo mau ngapain lagi, Bang? Disikat tuh perempuan, Pan. Udah lupa kalau dia ulama. Habis disikat tuh perempuan, tiba-tiba dia inget sama anak laki-laki. Lah ini mah ada saksi. Lah ini mah bisa hancur reputasi gua kalau ketahuan orang banyak. Akhirnya dibunuh tuh bocah. Nah, kesimpulannya, jadi gara-gara minum khamar, mensetubuhi perempuan, sampai membunuh anak laki-laki, ya kan semua akhirnya mati dosa. Dihajar sama Kibar Siso, itu ulama, Bang. Apalagi kita. Makanya jauhi minuman, jauhi khamar, karena khamar mah bisa mendatangkan semua aib, semua kejelekan, semua keburukan, semua yang kita lakukan di luar kebaikan itu datangnya dari khamar, Bang. Kalau bisa jangan sampai hidup kita kena sama yang begituan. Ingat, kita kalau udah hilang akal, mapan apa yang kita lakuin, emang udah lupa. Mudah-mudahan sedikit kisah atau cerita yang diambil dari kitab Durratun Nasihin ini bisa memberi kita nasihat, Bang, bahwasanya ulama gede aja, ulama besar aja, yang santrinya sampai sedunia itu masih bisa kegoda sama keburukan dunia, salah satunya karena khamar, karena minuman yang memabukkan, semuanya kena dosa, semua dialami. Sehingga diriwayatkan Kibar Siso itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa memetik sedikit kisah dari Kibar Siso, menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi, manusia yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya